Limited movement. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Siapa yang percaya bahwa Yesus satu-satunya sumber kekuatan dan pertolongan kita, memberikan tangan. Amin. Haleluya. Puji dan syukur, mari kita mulai ibadah ini. Kita memuji Tuhan. Kami
Ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bapak Ibu selalu undang bangkit berdiri. Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari kita nyatakan pujian ini dengan keyboard yang halus. Engkau tak besertaku, Kasih Yesus. ku tak mau berjalan, Kami tidak bisa ya Bapak. ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku Engkau di samping kami, dengan kasih menggandeng kami ya Bapak. Pimpin langkahku setiap waktu, Pimpin kami ya Tuhan lewat lembah Kau. berjalan dalam Roh-Mu. Dengan Roh-Mu ya Tuhan, Nyatakan Tuhan kami mampu ya kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Tuhan amat rapi. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan. Pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku,
terima kasih Tuhan atas kesempatan ini. Kami bersyukur Tuhan boleh di tempat ini memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh bernafas Tuhan, kami boleh bertemu satu sama lain. Tiada kasih seperti kasih-Mu ya Bapa. Kami sangat-sangat bersyukur dan bangga memiliki Tuhan Yesus seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Namun sebelumnya kami akan naikkan doa seperti yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikudus dikasihi-Mu, kami pada hari ini khususnya Tetapi sekarang tidak banyak dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yang mencipta dunia ini, yang menentukan seluruh kehadirannya datanglah, yang bersyukur padanya. Yang bersuka bernyanyilah, yang bantu keselamatan, pujilah Tuhan yang Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yang mencipta dunia ini, yang menunggu kehadirannya datanglah, kami bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, yang bantu keselamatan, pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk seluruh kehadirannya datanglah, kami bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar.
penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, ambil kemuliaannya, tercurah dari surga, beritakan pada dunia, bahwa Yesus Raja, ambil kemuliaannya, tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, ambil kemuliaannya, tercurah dari surga, beritakan pada dunia, bahwa Yesus Raja, ambil kemuliaannya, tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya, ambil kemuliaannya, tercurah dari surga, beritakan pada dunia, bahwa Yesus Raja, Raja, Raja. Sebelum kita masuk dan mendengar firman, mari kita siapkan hati kita agar apa yang akan kita dengar nanti dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ajar kami menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam cara-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, ampunlah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Menghitung hari-hari, agar kami
Kami percaya hari-hari kami terus dituntun oleh tangan Tuhan yang perkasa. Kami percaya Tuhan bahwa Kau ada di tempat ini dan bertata di setiap kecil dan kehidupan kami. Kami percaya kami yang hadir di tempat ini semua datang dengan kerinduan yang sama, yaitu menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya hari ini Tuhan Yesus sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami akan dengarkan firman Tuhan. Mari firman hidup dalam kehidupan kami. Dan kami pun Tuhan semakin berkurang. Dan Tuhan semakin bertambah dalam hidup kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Mari dengan cepat kita akan buka sama-sama di Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu akan membaca ayat yang benar. Di atas perikop perapian yang menyala-nyala. Yang sudah dapat katakan amin, kalau yang belum lihat aja di depan. Saya akan baca yang ganjil. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri penghabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring. Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Lalu itu juga tampillah beberapa orang asing orangnya. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, ya Allah kekala hidup Tuanku,
Tuhan Raja telah menguatkan kita bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebah, gambus, serdam, dan berbagai jenis bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang yang Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka Tuhan memberikan yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak meninggalkan kita, Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja Dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, Kata Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja Dewaku dan tidak menyembah patung emas yang didirikan itu? sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja Dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkan supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya menetapkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu diikatkan ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena kita raja itu keras, panas-panas perapian itu luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang yang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi ketika orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat, Kemudian berkata Raja Nebukadnezar lalu mengusir Sadrak. Berkatalah ia kepada orang-orang Yahudi, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dan kita lewat api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekat pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dari kamar kami. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari kamar itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mampan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, pujilah Allah yang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar perintah raja, dan yang mengalahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah apapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, dan bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal dari rumahnya, akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu sama-sama. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Luar biasa saudara, 3 orang
yang luar biasa, membuat terobosan yang luar biasa, dan saya percaya bahwa itu adalah bagian dari campur tangan Tuhan. Hari ini kita punya tema adalah kemahakuasaan Allah tidak terbantahkan. Daniel 3 ayat 1 sampai 30 menceritakan bahwa kemahakuasaan Allah tidak terbantahkan. Siapa Sadrak, siapa Mesak, siapa Abednego, 3 orang Yahudi yang kebetulan bekerja di istana Nabukadnezar, Raja Babel. Saudara, kalau kita perhatikan bahwa sejarah mencatat mereka dilatih selama 1 tahun untuk mengerjakan sesuatu yang spesial dalam istana. Ada yang jadi tukang minum, tukang masak, tukang rasa makanan dan sebagainya. Dan mereka dikasih makan kenyang, makanan raja adalah makanan mereka juga. Jadi tidak ada perbedaan di dalam situ, sehingga saudara, di firman Tuhan mengatakan mereka bertumbuh dengan cerdas, mereka setampan seperti suami saya waktu tanya saya kemerah-merahan itu Daniel itu. Nah, seperti itu. Jadi cabi-cabi pipi mereka karena mereka makan dengan kenyang, makan daging, makan sayur dan sebagainya, saudara. Nah, yang luar biasanya adalah saudara, ketika mereka berada di dalam Babel itu, dalam pembuangan yang dipimpin oleh Nabukadnezar, terjadi sesuatu yang di luar ekspektasi. Saya percaya bahwa Allah yang mereka sembah, yaitu Raja di atas segala raja, membimbing mereka sampai masuk ke level ini. Dan saya percaya itulah tipe Allah kita yang luar biasa. Dia bukan Allah yang kaleng-kaleng ya. Makanya saya sebut di situ kemahakuasaan Tuhan tidak terbantahkan. 3 orang ini membawa terobosan. Lewat 3 orang ini ada terobosan, kuasa Allah dinyatakan di tempat itu. Sehingga seorang Raja Nabukadnezar yang sudah membuat patung disahkan, bahkan mengundang penguasa, bendahara. Sebentar, saya titik di situ. Ibu Puji sebagai bendahara kalau dipanggil untuk menyembah patung mau atau tidak? Mau. Hah? Oh, Pak Melki jawab. Mau atau Pak Melki? Karena ada Sadrak Mesak di situ ya, Pak. Ya, pasti banyak yang tidak mau. Di zaman ini, saudara diajak untuk pergi ke tempat yang sana yang biasa patung itu, pasti saudara juga akan menolak secara di hati ya. Pasti, saya percaya itu. Kita kalau ke PIK aja kita lihat patung, ada orang menyembah di sana, itu kepercayaan mereka. Tapi kalau kita lihat di dalam pikiran dan hati kita pasti ada yang berbeda, tidak connect ya. Nah, saudara, di dalam perjanjian lama menjelaskan bahwa ketika orang ini setelah Nabukadnezar memerintahkan semua orang termasuk dalam istana dan termasuk mereka bertiga ini haruslah menyembah patung yang disiapkan oleh Nabukadnezar. Setelah berbunyi seruling, kecapi, rebab dan sebagainya, mereka harus serempak menyembah patungnya Nabukadnezar. Tapi ternyata ada 3 orang yang tidak setuju. Ada 3 orang yang tidak mau. Karena yang mereka percaya hanya Tuhan Allah mereka, yaitu Allah Yakub, Allah Israel, Allah Raja di atas segala raja. Saudara, kalau kita perhatikan lagi, saya memberi mengambil sebuah kesimpulan. Ada 3 yang saya dapat dalam bagian firman Tuhan ini, yaitu bahwa Allah menunjukkan kuasanya di atas penguasa dunia. Saat itu penguasa dunia, penguasa bangsa-bangsa adalah Nabukadnezar. Dia memegang seluruh kendali di Babel itu. Dia membunuh semua orang. Bahkan bangsa-bangsa ketika berperang dengan dia, mereka kalah. Makanya dia bilang, saya yang paling hebat. Saya akan membuat sebuah patung sehingga orang menjadi percaya terhadap patung yang saya buat. Tapi Tuhan memakai 3 orang ini, saudara, untuk mengubah mindsetnya si Nabukadnezar bahwa salah, raja salah. Yang benar adalah ini. Sekalipun engkau membuat patung dengan emas yang mewah, tapi kami tetap percaya sama Allah kami. Kami akan tetap menyembah Allah kami. Kemahakuasaan Allah menunjukkan kuasanya di atas penguasa dunia. Kalau kita buka di Daniel 3 ayat 1 dan ayat yang 24 sampai 29, ayat 7,
ayat 7 dia berkata seperti ini saudara. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. 24. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdi menuduh orang Yahudi, 3 orang ini. Next. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar bahwa tidak ada yang mereka bertiga tidak mau menyembah. Dan saudara, mereka dipanggil. Sampai di sana Nebukadnezar bertanya, kenapa kalian tidak mau menyembah? Mereka bilang begini, ayat selanjutnya 25, katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka, bukan. Ayat 24. Kemudian terkejutlah Raja, ini ayat 7 tadi, ayat 7. Daniel 3 ayat 1 sampai 7. Raja Nebukadnezar sebagai penguasa Raja Babel, saya bandingkan saudara, ketika Raja Nebukadnezar sebagai penguasa, tetapi di perjanjian baru hanya satu yang menjadi penguasa, Yesus, Raja di atas segala raja. Raja Nebukadnezar boleh berkuasa atas segalanya, tapi Yesus berkuasa atas hidup Raja Nebukadnezar. Disitulah saudara kemahakuasaan Tuhan terjadi. Disitulah bahwa Tuhan menunjukkan kemahakuasaan Dia atas penguasa yang ada di bumi ini. Sekalipun Presiden Prabowo kalah dari Tuhan Yesus. Amin. Siapapun dia penguasa di dunia ini, masih tetap Raja kita yang berkuasa. Yesus Kristus Raja di atas segala raja. Makanya Dia menunjukkan kebaikan Dia kepada 3 orang ini. Dia mendeklarasikan kuasanya bahwa sabar dulu, saya adalah Raja di atas segala raja. Amin. Yang kedua saudara, Allah menyatakan kekuasaannya atas api. Allah berkuasa atas api. Ayat 8 mengatakan sampai ayat 17. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim. Kayaknya ayat 17 aja. Jika Allah kami ini, si Sadrak bilang begini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Next. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, Tuhan juga berkuasa atas api. Kemahakuasaan Tuhan bukan sebagai penguasa aja di muka bumi ini, tetapi juga atas apa yang diciptakan semesta, atas api. Saudara bisa lihat, kalau kita lihat teologi histori di Keluaran 13 ayat 21, peristiwa tiang awan dan tiang api, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan dan menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api itu menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Kemudian Keluaran 19 ayat 8 dia berkata, Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Saudara, jadi Tuhan berkuasa atas api juga. Bukan berkuasa terhadap penguasa di bumi ini, tapi Tuhan juga berkuasa atas api. Tuhan bisa untuk, kalau peristiwa Elia, Tuhan bisa mencurahkan api dari atas, mujizat. Kemudian peristiwa di Gunung Sinai, Tuhan mencurahkan api. Lalu kemudian bangsa Israel menjadi takut. Peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi saudara di zaman ini sangat spektakuler untuk saudara dan saya pelajari. Dan saudara, nanti saya akan simpulkan di bagian ketiga bahwa Allah menyatakan kuasanya untuk mempromosi
dalam Kejadian pasal penguasa dalam Kejadian pasal ayat 29 ayat 30 menjelaskan bagaimana Tuhan mempromosikan para tokoh-tokoh. Tapi saudara, yang luar biasa di sini adalah ayat 30 tadi, ya bagian terakhir ayat 30. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Ini tutupnya ini, lalu raja memberikan ini sudah ending saudara. Tapi peristiwanya adalah sebelum terjadi promosi, ada berbagai macam sekali goncangan yang dilalui oleh mereka bertiga. Salah satunya tadi mereka harus bisa menyembah patung. Dan yang kedua, mereka harus bisa masuk dalam perapian itu. Terkadang saudara, dalam kehidupan kita pun seperti itu. Saya percaya bahwa hari-hari yang saudara dan saya lalui, bukan mungkin kita tidak diperhadapkan dengan penyembahan berhala seperti patung. Tapi firman Tuhan berkata, di mana hatimu, hartamu berada, di situ hatimu berada. Terkadang itulah penyembahan kita di zaman modern ini. Terkadang orang kaya yang merasa dirinya kaya, menganggap orang yang kecil itu, meremehkan orang kecil, itu bagian dari penyembahan berhala. Orang yang hidupnya dengan sombongnya, itu bagian dari penyembahan berhala. Dan penyembahan berhala yang dulu dan sekarang itu berbeda. Yang sekarang ini penyembahan berhala modern, saudara. Kalau dulu jelas-jelas patung. Ada juga jelas-jelas bangsa Israel lembu. Dia berupa wujud, fisiknya adalah patung. Tetapi sekarang tidak ada patung. Harta menjadi kesukaan, itu penyembahan berhala. Sesuatu yang berharga dalam hidup kita, kita jadikan berhala, itu juga penyembahan berhala. Di mana hatimu berada, di situ. Di mana hartamu berada, di situlah hatimu berada. Itu penyembahan berhala. Saudara menginginkan sesuatu dan Tuhan kasih, kemudian saudara menyanjung itu barang, berarti saudara sementara menyembah berhala. Saudara punya kekayaan yang banyak, lalu saudara berjalan, kemudian saudara tidak perlu dengan orang lagi, tidak bisa menolong orang lagi, dan saudara mengandalkan kekuatan sendiri, itu bagian dari saudara menyembah berhala. Itu yang saya sebut tadi penyembahan modern. Tapi bagaimana dalam situasi ketika saudara dan saya diberkati, sikap kita tetap sama. Tuhan yang kita sembah. Dimanapun situasi kita, sikap hati kita tetap sama. Allah yang kita sembah, bukan penyembahan berhala. Dikasih kekayaan, Tuhan saja yang dipermuliakan, karena ini berkat dari Tuhan. Dikasih sesuatu kecerdasan yang lebih, dikasih sesuatu yang baik, mungkin style buat pakai baju yang baik, itu dikasih sama Tuhan, itu cuma bonus dari Tuhan. Maka harusnya itu dipergunakan untuk memuliakan Tuhan. Dan kemudian saudara, ketika mereka ada di dalam api, saya percaya bahwa api ini menggambarkan setiap situasi keadaan kita, emosional, kemarahan, dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, saudara, makanya tadi api yang tadi yang membuat kita berdosa akan merubah seperti api kemuliaan. Saya kemarin, saudara, pagi subuh-subuh saya sempat 2:30. Saya ada janjian dengan orang jam 5, tapi saya bangun 2:30 subuh. Dan saya begitu gelisah sekali saat itu. Terus saya kayak gak sejahtera aja, pengen jalan, enggak ya, gak sejahtera. Kaki saya dan otak saya, hati saya ini gak sejahtera, karena saya berpikir begini, kayaknya ada sesuatu yang salah dengan mobil saya. Tapi kayak sudah berapa hari kayak dikasih tahu sama Tuhan, masa sih. Tapi saudara, ketika saya sudah berjalan, ternyata benar, dalam perjalanan itu rem mobil saya itu bunyinya gini. Saudara, naik puncak pas itu jantung saya gini, buduk. Saya diajak bicara, saya sudah diem. Sudah gak bisa bicara apa-apa lagi. Karena saya lagi gelisah. Ini kalau rem sudah belum,
maka sudah kita seluncuran ke bawah. Kalau nggak seluncuran, kenaikan keturunan. Saya deg-degan supaya jalan, diajak ngomong, dan saya memaksakan diri saya untuk bisa tersenyum, untuk bisa tertawa dengan sukacita. Tapi saudara, firman Tuhan kasih ingat saya begini, dalam situasi apapun kamu harus tetap bersukacita. Bersukacitalah, bersukacitalah. Hai, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bagaimana saya bisa bersukacita kalau pikiran saya masih memikirkan ini, rem kalau belum nih. Sampai saya lihat suami saya gini. Saya takut karena ada 2 teman di belakang saya gini. Terus saya gini. Dua di belakang nggak tahu. Gini. Saya jalan segini. Kita putar lagu gede, masih bunyi saudara-saudara. Saya gini, sampai di tempat di mana saya duduk ada getaran saudara. Saya gini, celaka 12 ini. Tapi saudara, di dalam hati saya nggak ngeluarin, karena saya tahu perkataan kita penuh. Kalau kata yang sekarang saya bilang perkataan penuh sakti. Kata-kata kita itu sakti. Jadi kalau saya bilang, aduh gawat ini, bisa-bisa kita pasti jadi. Makanya saya menutup rapat-rapat mulut saya. Lalu saya bilang, dalam hati saya berdoa, jadilah dengan kehendak Tuhan. Saya percaya ada perlindungan Tuhan dari pergi sampai pulang. Saya membawa 2 orang hamba Tuhan di belakang saya. Tuhan pasti jaga. Saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Karena sebagai saya melayani orang yang dengan saya itu bagian dari pelayanan. Bukan di mimbar saja. Jadi bagaimana Tuhan menyertai saya dan mereka dengan suami dan mereka berdua dari pergi sampai pulang. Tuhan Yesus menyertai. Dan saya percaya saudara, banyak terjadi kecelakaan di puncak Pasan. Banyak sekali. Tapi saya tahu bahwa ada orang-orang yang berharga di belakang, jadi Tuhan jaga kami semua. Itulah kemahakuasaan Tuhan. Itu simple sebenarnya saudara. Itulah kemahakuasaan Tuhan. Seperti Tuhan menyertai bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan berkuasa atas api, maka Tuhan juga berkuasa atas kehidupan saudara dan saya. Dan yang paling akhir saudara, ketika Sadrak, Abednego dan juga Mesak mereka setia sama Tuhan, mereka taat sama Tuhan, mereka percaya, mereka kokoh saudara, mereka tidak kendor sedikit pun, mereka berkomitmen dengan Tuhan bahwa kami tetap percaya sama Tuhan. Raja, sekalipun itu emas terbuat dari emas, tapi kami mengimani bahwa kami tidak akan menyembah emas yang kau buat. Kami hanya menyembah Allah kami, Allah Israel yang hidup, yang memberkati kami dan bawa kami di tempatmu. Dan di tempat ini kami harus menjadi berkat. Dan saat itulah kemahakuasaan Tuhan terjadi. Ada bonus yang Tuhan kasih juga bagi mereka. Tuhan menunjukkan kuasa di atas segala kuasa. Tuhan menunjukkan kuasa dari penguasa di atas segala penguasa. Tuhan membawa mereka, Tuhan promosikan mereka. Dan saya percaya saudara, kalau saudara dan saya melewati setiap hidup yang berat dengan api, dengan kegagalan, dengan apapun, kemudian diperhadapkan dengan sesuatu yang kita punya, yang terkadang kita ingini, tapi kemudian Tuhan bilang tidak, lalu kita taat, Tuhan promosi. Saya pernah bersaksi, keinginan saya untuk sesuatu saudara, tapi saya tidak Tuhan. Keinginan kembali untuk, saya bilang dalam hati, tidak Tuhan. Pengalaman pribadi saya secara spiritual itu saudara, saya ingat sampai saya bilang ini, saya akan ingat ini sampai mati Tuhan. Ketika saya menjaga kehidupan saya beberapa hari di dalam rumah, waktu saya diperhadapkan dengan kemauan yang ini, saya gini, tidak, ini bukan saya. Saya dibawa lagi besoknya, tidak, ini bukan saya. Karena bagi saya Yesus sudah hidup dalam saya. Saya harus menghidupi Yesus dalam saya. Saya harus menyangkali itu. Dan saudara, ketika saya memimpin pujian saudara, saya mengkeritkan diri saya itu, saya selalu bilang, saya mengkeritkan diri saya dalam kamar. Saya menyangkali semua itu. Tuhan bawa saya di level dimensi yang luar biasa. Dan saya percaya
saudara dan saya mampu untuk terus melewati itu. Sekalipun itu banyak yang harus kita hadapi. Itu tadi saya bilang, peperangan kita banyak. Tapi percayalah, keluaran bilang begini, Tuhan yang akan berperang menggantikan kamu. Dan kamu akan diam. Kamu hanya diam di situ. Tuhan akan berperang. Berat. Anak muda berpikir tentang masa muda mereka, masa depan. Orang tua berpikir tentang anak-anak. Ibu memikirkan tentang anak, bapak memikirkan tentang nafkah. Banyak. Pegawai memikirkan tentang teman di sekeliling, bagaimana bekerja supaya bisa dipromosi, dan banyak saudara. Yang tidak kerja memikirkan, rasa-rasanya saya ingin kerja walaupun hanya cuci piring. Kemarin saya di WA sama satu anak muda bilang gini, aduh kayaknya saya nggak betah di sini. Kalau ada yang bisa minta tolong saya cuci piring saja, saya mau, sekalipun gajinya kecil. Saya mau Bu Pendeta, yang biar gajinya cuma kecil, tapi yang penting saya bisa makan tiap hari. Lalu dia WA lagi, saya udah diterima di warteg, bagaimana menurut Bu Pendeta? Lakukan apa yang kau mau. Karena sudah kelaparan saudara, apa saja orang bisa lakukan loh. Sesuai dengan apa yang kamu mau. Lalu jadi berkat di situ. Banyak memikirkan, semua kita saling memikirkan. Bukan saling memikirkan, sorry. Semua kita berpikir tentang pekerjaan kita. Berpikir tentang kehidupan kita. Tapi saudara, saya cuma ingatkan,